Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai komunikasi dalam manajemen perubahan. Nah, pertama-tama kita akan mengetahui komunikasi dalam bahasa Inggris itu adalah communication, dan dalam bahasa Latinnya adalah communication, communicatio, dan yang mana dalam artinya adalah sama. Nah, jadi komunikasi itu menurut Wursatno ialah terjadinya pertukaran berita ataupun situasi kepada satu orang ataupun orang lainnya, yang mana dalam hal tersebut orang tersebut sama-sama memahami pembicaraan yang sedang mereka bicarakan. Ketika menyimpulkan dari berbagai istilah yang sudah saya sebutkan tadi, ini dapat disimpulkan bahwa komunikasi itu adalah sebuah pertukaran berita terhadap sesama, yang mana bertujuan untuk saling mengungkapkan persepsi sehingga adanya pemahaman antara pihak terkait sebagai acuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Setelah kita mengetahui apa itu pengertian dari komunikasi, kita akan belajar tentang apa sih pentingnya komunikasi dalam sebuah manajemen perubahan. Komunikasi dalam sebuah manajemen perubahan ini sangatlah penting, yang mana ketika suatu organisasi ingin melakukan suatu perubahan, hendaklah melakukan sebuah komunikasi yang baik terhadap sesama staf organisasi. Nah, di sini Wirianto mengungkapkan bahwasanya komunikasi itu harus ada garis tahap awal sampai finish. Dikarenakan apa? Karena agar suatu topik pembicaraan dari suatu orang atau orang lainnya bisa dipahami apa yang menjadi sebuah topik permasalahannya. Kemudian setelah itu, komunikasi yang diberikan haruslah tepat dan memang sesuai dengan tujuan yang ingin dituju. Kemudian setelah melakukannya komunikasi yang baik, maka sebuah perubahan akan berjalan dengan baik, yakni sesuai dengan harapan yang akan dituju oleh sebuah organisasi tersebut. Strategi komunikasi dalam manajemen perubahan. 1. Banyaknya komunikasi. Maksudnya adalah melakukan banyak komunikasi melalui penyampaian informasi baik dari pihak satu kepada pihak lain dengan tujuan untuk memberikan energi, pencerahan serta memupuk kebersamaan atas banyaknya keanekaragaman. Yang kedua, pegawai diberikan informasi seluas-luasnya dengan asumsi banyak informasi makin bagus. Yang ketiga, informasi yang diberikan terbatas pada isu-isu penting. Yang keempat, isu dasar tetap fokus, tetapi manajemen melibatkan pegawai dalam dialog tentang perubahan. Yang kelima, mengenal halayak. Yang keenam, menentukan tujuan. Maksudnya adalah proses apa yang ingin dicapai. Biasanya dalam hal ini melibatkan pengembangan rencana tindakan dengan tujuan yang lebih kecil dipecah menjadi langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti untuk memandu mencapai tujuan tersebut. Yang ketujuh, menyusun pesan adalah menata atau mengatur pesan atau informasi yang disampaikan. Yang delapan, menentukan metode dan memilih media yang digunakan. Maksudnya, dalam strategi komunikasi ini perlu adanya metode atau cara serta media yang mana tujuannya adalah untuk mempermudah dalam menyampaikan informasi. Komunikasi adalah sebuah kegiatan memberikan sebuah informasi baik secara lisan ataupun tertulis. Selain itu, komunikasi bisa menjadi efektif apabila di antara penerima pesan dan pengirim pesan terdapat pengertian yang sama mengenai pesan yang diterima. Adapun komunikasi efektif adalah pertukaran informasi, ide, perasaan, di mana menghasilkan perubahan sikap sehingga terjadi hubungan baik antara pemberi pesan dengan penerima pesan.
Baik teman-teman, selanjutnya mengenai langkah-langkah komunikasi yang efektif. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai pengertian dari komunikasi efektif, yang mana suatu kualitas komunikasi organisasi itu sangat berpegang terhadap bagaimana pesan itu terkirim, diterima, serta diinterpretasikan. Nah, adapun yang dikatakan komunikasi yang efektif apabila antara pengirim dan penerima itu memiliki pengertian yang sama dan juga dapat teraplikasikan dari umpan balik yang berlangsung. Dalam peningkatan efektivitas komunikasi dalam suatu organisasi, maka harus diingatkan yaitu kesadaran terhadap kebutuhan komunikasi yang efektif guna memperlancar pelaksanaan tugas dan tercapainya tujuan. Adapun 3 faktor yang harus diperhatikan dalam langkah komunikasi yang efektif. Yang pertama yaitu merencanakan komunikasi yang efektif dari perencanaan dalam menjawab 3 soal, yaitu apa saja yang akan dikomunikasikan, kepada siapa pesan itu akan diarahkan, apa yang diinginkan terjadi, dan apa saja hasil yang ingin dicapai. Nah, yang kedua memahami makna yang akan disampaikan, dan yang ketiga memilih media yang cocok dalam mengirim pesan. Komunikasi yang efektif itu berpengaruh terhadap keberhasilan dalam penyampaian pesan. Suatu organisasi membutuhkan komunikasi yang efektif. Karena apa? Karena tanpa adanya komunikasi yang efektif di dalamnya akan berdampak terhadap pemberian layanan yang baik pula. Nah, dalam proses dalam komunikasi yang efektif itu perlu memperhatikan beberapa langkah proses komunikasi, dimulai dari komunikator, sumber informasi, isi dari pesan, media yang digunakan, serta kesiapan dari komunikasi, sehingga mendapatkan respon yang baik dan sesuai dengan harapan. Demikianlah materi dari kelompok 8, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di materi-materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.